Amat berjamaah kudus. Bantu aja. Nggak enak loh, nggak mau tunjuk. Enggak. Tuhan, marilah kita masuk di dalam ibadah ini, mengenangkan saat-saat kematian Tuhan kita Yesus Kristus, menebus kita dari dosa dan maut. Kita bernyanyi dari buku ND 86 Silang Nabadiai ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama Putranya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Marilah kita berdoa. Ya Kristus, anak Allah yang mati tersalib, lihatlah jemaat-Mu yang berhimpun di rumah-Mu ini mengenangkan penderitaan dan kematian Tuhan, demi keampunan dosa-dosa kami, dan demi pendamaian kami dengan Allah Sang Bapa. Sungguh bilur-bilur-Mu telah menjadi kesembuhan bagi jiwa kami. Kematian-Mu telah menjadi kehidupan kami.
Ya anak domba Allah yang menanggung dosa dunia, dimuliakanlah namamu selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 83, Nalau Biru-Birui, ayat yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini marilah kita mengheningkan hati kita untuk mengenangkan semua sengsara Tuhan, untuk menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Secara khusus, di dalam keheningan doa, marilah kita mendengarkan kembali 7 sabda Tuhan yang diucapkannya saat dia tergantung di kayu salib di Golgota. Sabda pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan kita ditinggalkan dan dikhianati oleh murid-muridnya sendiri, diolok-olok oleh banyak orang yang pernah ditolongnya, disiksa dan dibunuh secara keji oleh para pemimpin agama serta tentara pelindung negara. Namun baiklah kita dengar dan simak. Dalam keadaan tergantung di kayu salib, Yesus masih sanggup memohonkan pengampunan dosa bagi semua orang yang berbuat jahat kepadanya. Paku di tangan dan di kakinya, cambukan dan cemeti di sekujur tubuhnya, rupanya tidak mampu menghilangkan cinta kasihnya. Dalam keadaan tergantung dan terpaku di salib, Yesus masih tetap sebagai Tuhan yang pengasih. Saudara-saudara, saat hidup kita aman dan tentram, kenyang dan puas, sehat dan sukses, cukuplah mudah bagi kita untuk memberikan maaf dan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita.
Apalagi jika kesalahan orang lain itu tidak mengganggu secara serius kelangsungan hidup kita. Namun sebaliknya, jika kita sedang lapar dan haus, kurang istirahat, sakit, banyak masalah, apalagi terluka, tentulah kita sangat sulit memberikan maaf dan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Namun Yesus memberikan pengampunannya justru saat dia digantung di kayu salib, saat tangan dan kakinya dipakukan, saat kepalanya ditusuk anyaman mahkota duri, dan sekujur tubuhnya mengucur darah cambukan dan cemeti. Itulah pengampunan yang sungguh mahal dan tidak terperi. Namun pengampunan itulah satu-satunya jalan menuju pendamaian kita dengan Allah Sang Bapa. Tanpa pengampunan yang mahal itu, hubungan kita dengan Allah tetap rusak dan tak bisa dipulihkan lagi. Selanjutnya, pengampunan yang mahal yang diberikan oleh Tuhan di kayu salib adalah juga satu-satunya jalan bagi kita untuk berdamai dengan sesama kita, dan bahkan berdamai dengan diri kita sendiri. Pengampunan dari atas kayu salib itulah satu-satunya jalan bagi kita menghapuskan permusuhan, dendam, kebencian, amarah, dan sakit hati kita. Dan pengampunan itu juga satu-satunya jalan bagi kita menghentikan rantai kejahatan dan kekerasan yang telah merajalela di dunia ini. Untuk siapakah Yesus yang tersalib memohonkan pengampunan dari Allah Sang Bapa? Pertama-tama dia memohonkan pengampunan bagi para tentara yang menyiksa, mengolok-olok, dan memalangkan tubuhnya di kayu, dan memanggangnya di bawah terik matahari siang gurun. Kedua, dia memohonkan pengampunan bagi penguasa Romawi yang menjatuhkan hukuman mati ke atasnya, walaupun dia tak ditemukan bersalah. Ketiga, dia memohonkan pengampunan bagi pemimpin-pemimpin agama yang merekayasa penangkapan, pengadilan, dan pembunuhannya. Keempat, dia memohonkan pengampunan dosa bagi orang banyak atau masyarakat yang pernah disembuhkannya, ditolongnya, namun begitu mudah diprovokasi untuk berbalik, meneriakkan, salibkan dia. Kelima, dia memohonkan pengampunan bagi murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya yang selama 3 tahun telah diajarnya dan bersama-sama dengan dia, namun begitu mudah melarikan diri, meninggalkan Tuhan seorang diri. Pengampunan yang mahal dari kayu salib itulah yang kini ditawarkan bagi saudara dan saya. Kita yang mengaku pengikut Kristus namun tidak hidup sesuai teladannya, yang telah diangkat dalam Yesus menjadi anak-anak Allah, namun selalu menyimpang dari jalan kasih dan kebenarannya. Kita yang telah dimasukkan menjadi warga kerajaan Allah dan menerima berbagai berkat rohani di sorga, namun tetap suka saja melakukan hal-hal yang jahat yang mendukakan hatinya. Pada saat ini, marilah kita berdiri di bawah kaki Tuhan yang tersalib itu, merendahkan hati kita menerima pengampunan dosa-dosa kita yang kita perbuat di tempat tersembunyi atau secara terang-terangan, yang kita lakukan sendirian atau beramai-ramai bersama banyak orang, dosa yang kita lakukan di dalam hati atau dengan kata atau perbuatan. Kepada semua saudara-saudara yang sungguh-sungguh menyesali dosanya, yang merindukan pengampunan dari Allah, terimalah pengampunan dari tangan Kristus yang tergang dan terpaku di kayu salib Golgota itu. Ikutilah doa ini dalam hati saudara-saudara. Ya Kristus, aku mengaku orang berdosa.
namun Engkau rela mati di salib karena dosa-dosaku. Biarlah aku mendapat bagian dalam rahmat pengampunan-Mu. Marilah kita menyanyikan buku ND nomor 78 ayat pertama dan ketiga, O Ulu Nasab Muda. Sabda kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penguasa Romawi masa lalu mempunyai satu cara yang sangat keji untuk menghukum penjahat-penjahat kampungan, sekaligus menakut-nakuti orang banyak agar jangan ikut-ikutan melakukan kejahatan, apalagi mencoba-coba memberontak kepada pemerintah Roma, yaitu menggantung mereka hidup-hidup di atas kayu di tengah keramaian, lantas membiarkannya di sana didera hujan dan panas, lapar dan haus, sampai akhirnya mati. Yesus yang tak berdosa itu dihukum mati oleh penguasa Romawi dengan cara disalibkan atau dipalangkan itu. Alkitab menyaksikan ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama Yesus pada waktu itu. Ada perbedaan yang sangat kontras antara dua penjahat yang disalibkan di sebelah kiri dan kanan Yesus itu. Penjahat yang satu dalam keadaan sama-sama tersalib masih ikut-ikutan mengolok-olok dan menghina Yesus. Rupanya dalam keadaan sekarat sekalipun ada orang yang masih saja tetap jahat dan tidak bertobat. Namun penjahat yang lain melihat dalam wajah Yesus yang di sebelahnya apa yang dirindukan oleh hatinya yang terdalam,
yaitu belas kasihan dan pengampunan Allah. Sebab itulah dia memohon, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang kelak sebagai Raja. Mata hati penjahat yang bertobat itu rupanya mampu melihat di dalam wajah Yesus yang berlumuran darah. Karena anyaman mahkota duri itu wajah Raja dan Tuhan yang pengasih. Luka, memar, cucuran darah, lebam dan bekas ludah dan tusukan duri yang ada di wajah dan kepala Yesus rupanya tidak mampu menghilangkan kekudusan dan kedamaian ilahi di wajahnya. Namun hanya hati dan mata orang-orang berimanlah yang dapat menyaksikan hal itu. Apakah sabda Yesus kepada penjahat yang memohon belas kasihannya? Hari ini juga engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus. Sabda dari atas kayu salib itu menunjukkan betapa kuat dan besarnya kuasa Yesus menyelamatkan manusia melalui kematiannya. Beberapa waktu yang lalu, Yesus pernah berkata kepada Zakheus, pada hari ini keselamatan turun ke atas rumah ini. Kini dalam keadaan tubuh yang regang dan tegang oleh palang kayu, Yesus masih sanggup menjanjikan keselamatan bagi penjahat yang di sebelahnya. Berbahagialah orang-orang yang diampuni dosanya dan menerima hidup baru dari Allah. Yesus memang datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sepanjang hidupnya Yesus menjadi sahabat dari para pendosa. Janji Yesus kepada pendosa yang mendampinginya pada saat ajalnya di Golgota sekarang menjadi janji Yesus kepada kita semua. Karena ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Sabda Tuhan Yesus ini meyakinkan kita sekarang bahwa betapapun gelap dan susahnya hidup kita, betapapun besarnya dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, kita tidak pernah boleh kehilangan pengharapan akan kasih dan pengampunan Allah. Hari inilah saatnya. Janganlah tunda lagi. Berpalinglah saat ini juga kepada Kristus yang tersalib dan mohonkanlah belas kasihannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah sampai ke dalam kerajaan-Mu. Engkau kini duduk memerintah di sorga bersama Bapa. Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ingatlah kami orang-orang berdosa di dunia ini. Kasihanilah kami ya Kristus. Ampunilah dosa kami ya Yesus. Kita bernyanyi dari buku Endes 195 Kolong Doroha ayat pertama, kedua, dan ketiga. Oh
"Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Yesus sangat mengasihi dan memperhatikan ibunya. Juga saat dia kesakitan karena disiksa, Yesus sungguh mengetahui pikiran dan perasaan ibunya ketika sang ibu mendampinginya pada saat ajalnya. Derita dan kesedihan Maria, ibu Tuhan, tidak ada bandingnya. Seperti yang pernah dinubuatkan malaikat kepada Maria saat Yesus lahir. "Dan sebuah lembing akan menusuk hatimu." Sebab itu Yesus menyerahkan ibunya Maria kepada murid yang sangat dikasihinya. Agar sang murid itu merawat Maria setelah dia wafat. Dengan demikian Yesus mau mengatakan kepada sang ibu dan kepada semua murid dan sahabat yang dikasihinya, mereka tidak sendirian di dunia. Mereka memiliki keluarga dan saudara, yaitu sesama orang beriman kepada Allah. Salib Yesus telah memperkenalkan kepada kita satu bentuk persaudaraan dan kekeluargaan yang baru, yaitu berdasarkan iman dan kasih kepadanya. Yesus tidak menghilangkan kekeluargaan dan persaudaraan berdasarkan darah dan ikatan yang lain. Namun dia kini memperkayanya dengan persaudaraan dan kekeluargaan berdasarkan iman kepada Allah. Sebab itu, marilah kita menerima semua orang yang beriman kepada Kristus dan melakukan kehendak Allah sebagai saudara kita. Marilah kita saling mengasihi dan saling melindungi sebagai saudara, agar kita tidak merasa sendiri dan terasing di dunia yang seringkali keras dan kejam ini. Selanjutnya, sabda Yesus ketiga ini memberikan motivasi dan inspirasi yang sangat dalam kepada kita. Cambuk dan pukulan, siksaan dan ancaman, bahkan kematian, rupanya tidak mampu melunturkan kasih Tuhan. Dalam keadaan tergantung di kayu salib, dia tetap Tuhan yang penuh kasih, yang selalu memberi perhatian kepada orang yang dikasihinya. Mari kita mencontoh Tuhan mengasihi. Rupanya kita tidak harus menunggu kaya, kuat, sehat, dan sukses serta sempurna agar dapat memberikan perhatian kepada yang lain. Sama seperti Tuhan, di saat sakit dan lemah, sulit atau penuh masalah sekalipun, kita tetap dapat menjadi orang yang mengasihi. Marilah kita berdoa. Ya Kristus, ajarlah kami tetap dapat mengasihi, sekalipun kami miskin, kecil, lemah, dan sakit. Apalagi bila kami kaya, besar, kuat, dan sehat. Biarlah jiwa kami melimpah ruah dengan kasih-Mu. Marilah kita bernyanyi dari buku ND 212 ayat pertama, kelima, dan keenam. See
Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat-saat terakhir menjelang ajalnya, Yesus berteriak mengucapkan kata-kata yang paling sulit dipahami dalam Alkitab. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus telah ditinggalkan oleh para murid dan sahabat yang paling dekat dengannya. Dan di atas kayu salib dia merasa ditinggalkan juga oleh Bapa Allahnya. Walau dia tidak melakukan satupun kesalahan, Yesus sama sekali tidak berdosa, namun harus menanggung semua murka Allah. Sebab itulah, dari dalam kesendiriannya Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Dalam rangka menanggung dosa seluruh umat manusia, Yesus harus mengalami akibat dosa yang paling buruk, yaitu pengalaman ditinggalkan oleh Allah. Dunia dan seluruh hidup kita akan gelap gulita bila kita ditinggalkan oleh Allah. Dan pengalaman paling buruk itulah yang dirasakan Yesus di kayu salib Golgota demi menanggung kita semua. Marilah kita berdoa. Allahku, Allahku, sesungguhnya aku sangat lemah dan takut. Janganlah tinggalkan aku. Marilah kita bernyanyi dari buku ND 711 ayat pertama dan kedua, Soal Ursa Nabi Nuh. Yesus merasa amat sangat haus karena sepanjang malam ia disiksa dan disesat, dan kini dia dijemur bersama luka-lukanya.
di bawah terik matahari siang gurun. Teriakan Yesus di kayu salib itu mewakili teriakan banyak orang yang sangat haus dan lapar di dunia ini. Tuhan mempersatukan dirinya dengan semua orang yang haus dan lapar, miskin, dan tak punya apa-apa untuk diminum, dimakan, atau dipakai. Dia bukan saja bersimpati kepada orang yang lapar dan haus, melainkan merasakan sendiri rasa lapar dan haus yang sangat perih itu. Dengan demikianlah Yesus menjadi sahabat bagi semua orang yang miskin, yang selalu lapar dan dahaga, namun tidak mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Namun, kehausan Yesus juga menyingkapkan kehausan yang lebih dalam, yaitu kehausan akan rahmat dan kasih Tuhan Allah. Tanpa kasih dan rahmat Tuhan Allah, jiwa kita akan kering, meranggas, dan mati. Walaupun kita memiliki begitu banyak berlimpah makanan dan minuman, uang dan kekayaan. Sebab itulah Yesus pernah berkata, barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Yesus juga pernah berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami lapar dan haus akan firman-Mu. Puaskanlah dahaga kami dengan Roh-Mu. Kenyangkanlah kami dengan belas kasihan-Mu. Kita bernyanyi dari buku ND 715 ayat pertama dan kedua, Balgano Polomo.
Sabda ke-6 sudah selesai. Dari kayu salib, Yesus tidak meneriakkan keluhan atau erangan, melainkan peki kemenangan. Melalui ucapannya itu, Yesus mengatakan bahwa tugas yang diterimanya dari Allah Sang Bapa sudah tuntas, sempurna, dan rampung. Dia menang. Dia telah menyelesaikan tugasnya, dan kini saatnya untuk kembali kepada Sang Bapa. Dia telah melakukan semua tugas yang diamanatkan Sang Bapa untuk memikul dosa umat manusia. Dia taat secara sempurna. Sabda Yesus ini mengilhami kita juga untuk setia melaksanakan kehendak Bapa sampai akhir hidup kita. Tuhan memanggil kita juga melaksanakan amanatnya sampai selesai. Itu juga yang dilakukan Rasul Paulus, sehingga di akhir hidupnya dia berani mengatakan, mengenai darahku, darah sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Marilah kita berdoa. Ya Kristus, mampukanlah kami setia kepadamu sampai mati. Ajarlah kami melaksanakan tugas kami sampai tuntas. Biarlah kami tetap beriman kepadamu sampai Kristus datang kembali. Kita bernyanyi dari buku ND 227 ayat pertama dan kedua. Sabda ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Jemaat diundang bangkit berdiri.
Kita bernyanyi sambil berdiri, buku ND 335 ayat pertama, kedua, dan ketiga. Marilah kita berdoa. Ya Kristus, kami minta satu hal kepadamu, baik hidup maupun mati. Biarlah kami tetap ada di tangan-Mu. Kami adalah milik-Mu, dan Engkau adalah milik kami. Peganglah kami. Jemaat dipersilakan dulu. Yesus mengajarkan para muridnya tentang doa dan memberikan mereka contoh dari doanya sendiri kepada Bapa. Kata-kata Yesus yang terakhir dari kayu salib menjelang wafatnya ini diucapkannya di dalam bentuk doa. Biarpun di ambang maut, Yesus memberikan kesaksian kepada kita mengenai kuasa Allah yang menolong. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dan kini dia juga menyerahkan dirinya dengan penuh kepercayaan pada saat ajalnya. Sabda Yesus inilah yang menjadi doa malam bagi semua orang-orang beriman sepanjang zaman. Setiap malam menjelang tidur kita menyerahkan tubuh, jiwa, nyawa, dan roh kita kepada Allah. Dan kelak di akhir hidup kita, kita juga menyerahkan diri kita kepada Allah seperti orang hendak tidur malam saja. Marilah kita bernyanyi dari buku ND 717 ayat pertama,
kedua, dan ketiga. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Kristus pada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi kuasakanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, bagi saudara-saudara yang belum mengikuti perjamuan kudus tadi pagi dan siang, kita akan lanjutkan langsung dengan acara perjamuan kudus.